Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kalau biasanya di video Skincare 101 saya ngebahas tentang kandungan skincare atau review produk. Kali ini saya nggak akan ngomongin hal tersebut sama sekali, saya nggak akan nge-review produk sama sekali, tapi saya akan ngasih tahu kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada perawatan kulit wajah. Ayo, apa aja kira-kira kesalahannya? Ada 10 loh. Nah, itu kesalahannya apa aja dan apakah kalian selama ini melakukannya? Tonton terus ya. Nah, dari saya ngobrol-ngobrol sama para perempuan lain atau baca-baca komen di sini, di YouTube, di Instagram, di forum, di Female Daily, dari semua percakapan tentang skincare yang saya tangkap, itu tuh ternyata banyak banget yang masih punya mindset yang salah tentang perawatan kulit wajah. Jadi kesalahan yang akan saya bahas di sini itu bukan kesalahan teknis gitu ya, maksudnya bukan yang kayak salah pakai urutannya atau salah pakai produk atau apapun, bukan seperti itu, tapi lebih ke mindsetnya yang menurut saya justru penting banget untuk kamu miliki. Jadi you need to have the right mindset when it comes to taking care of your skin and getting the best result. Kenapa mindset ini penting? Karena kalau misalnya kamu mindsetnya dari awal aja udah salah, itu biasanya susah kamu untuk mendapatkan result atau mendapatkan hasil yang memang kamu inginkan gitu. Jadi ini dia 10 kesalahan yang sering terjadi pada perawatan kulit wajah. Yang pertama, kamu terobsesi dengan instant result atau hasil yang instan. Yang namanya perawatan kulit wajah itu memang nggak ada yang instan. Saya nggak percaya kalau misalnya ada produk yang klaimnya itu langsung menghasilkan result yang instan gitu ya. Itu saya nggak percaya. Kalaupun memang ada yang langsung kelihatan begitu dipakai langsung kelihatan misalnya kulitnya lebih kencang atau misalnya lebih cerah, itu biasanya kosmetik aja. Jadi hasilnya itu tidak bertahan lama. Tapi kalau misalnya kamu mau dapetin kulit yang sehat yang memang bertahan lama gitu ya, itu tidak ada yang instan, benar-benar sesuatu yang bentuknya proses gitu ya, proses yang kamu harus jalani day after day, night after night, setiap hari selama bertahun-tahun. Ya selama kita hidup dan selama kita pengen punya kulit yang sehat, ya proses itu tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi sabar, harus telaten, dan harus menerima bahwa yang namanya perawatan kulit itu ya udah harus jadi bagian dari sehari-hari rutinitas kita gitu. Kalau misalnya kamu terbebani dan kamu ngerasa bahwa mau pakai satu produk aja atau 2 produk aja yang cepet gitu beres gitu, it's not gonna happen. Yang kedua, mirip-mirip sama yang pertama nih, kesalahannya adalah believing that there is one product for all your skincare problems. Sama dengan yang pertama, kalau saya nggak percaya dengan produk yang instan atau yang menjanjikan hasil yang instan, saya juga nggak percaya kalau ada satu produk aja yang bilang bahwa dia bisa memberikan atau menyelesaikan semua problem kulit kamu. I don't believe such product exist. Jadi kamu juga jangan mencari produk-produk seperti itu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa hanya dengan satu masker aja kulit kamu bisa celing bening gitu. Atau misalnya dengan satu obat jerawat aja masalah jerawat kamu kelar, bener-bener gak akan balik lagi. Atau dengan satu exfoliating toner aja kamu akan punya kulit yang cerah terus gitu. It doesn't work like that, karena yang namanya perawatan kulit itu it's a skincare routine. Jadi sebenarnya rangkaian pemakaian produknya, cara memakainya, ketelatenan atau keteraturan memakainya, itu semua yang memberikan hasil yang kamu inginkan. Jadi nggak cuma satu produk aja. Jadi jangan tanya lagi ya ke saya kalau misalnya, Kak, produk yang bagus untuk jerawat apa? Karena nggak ada jawaban yang cuma satu produk gitu. Itu emang harus rangkaian dan juga harus kamu juga apalagi misalnya masalahnya jerawat gitu ya, kamu juga harus tahu bahwa yang menyebabkan jerawat itu bukan cuma dari luar aja tapi dari dalam juga. Jadi kamu harus mau juga melihat lagi lifestyle kamu, cara makan kamu kurang tidur atau enggak, kamu stres atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Dan itu tuh yang tahu jawabannya hanya kamu sendiri. Kesalahan yang ketiga, beli segala macam produk skincare yang mahal-mahal pula, padahal skincare rutin yang basic aja belum kamu jalankan. Ayo, siapa yang melakukan ini? Karena kamu ngelihat ada beauty influencer yang pakai serum A, kamu langsung buru-buru beli. Karena kamu ngelihat iklan, wow, ada satu produk yang katanya hasilnya instan, kamu juga buru-buru beli padahal harganya mahal banget. Padahal misalnya kamu double cleansing aja nggak setiap hari, atau kamu jarang menggunakan sunscreen, atau misalnya kamu males eksfoliasi. Nah, jadi menurut saya
mau produk semahal apapun, it's not going to work if you don't combine it with the right skincare routine. Balik lagi ke skincare rutin yang tepat untuk kulit kamu dan harus dijalankan secara rutin dan juga secara telaten gitu ya, secara jangka waktunya lama gitu. Jadi jangan salahin produknya kalau misalnya itu tuh nggak bekerja di kamu, tapi kamu lihat sendiri basicnya itu udah kamu jalankan apa belum. Kesalahan keempat, menggunakan produk skincare yang sama persis dengan orang lain. Maksudnya adalah mungkin kamu ngefans sama satu beauty influencer atau misalnya kamu percaya banget sama teman kamu yang kulitnya memang bagus, terus kamu meniru produk skincare yang sama persis plek-plekan kamu pakai di kulit kamu dan mengharapkan hasil yang sama. Menurut saya sih itu juga kurang tepat karena setiap orang itu tuh bener-bener unik banget kulitnya, masalahnya bener-bener macam-macam banget, kondisinya tuh bener-bener beda-beda banget. Jadi walaupun kamu suka dengan kulit seseorang gitu ya, kamu nggak bisa niru plek-plekan skincare rutinnya dia karena what works for that person might not work for you. Dan untuk tahu apa yang works for you, ya kamu sendiri yang harus cari tahu, kamu juga harus mencoba, kamu juga harus memperhatikan, mengobserve gitu ya, kulit kamu reaksinya tuh seperti apa gitu. Contohnya, salah satu acuan saya untuk skincare, ada satu blogger dari UK namanya Caroline Hirons, mungkin kamu juga udah sering dengar. Saya tuh ngefans banget sama dia, tapi saya nggak pernah meniru plek-plekan produk yang dia gunakan. Kenapa? Karena ya saya tahu bahwa kulitnya dia sama kulit saya berbeda, satu. Terus juga produk yang dia gunakan kebanyakan adalah produk yang tersedia di Eropa, dan saya realistis aja bahwa nggak semua produk tersebut tuh gampang saya dapatkan, dan kalau misalnya nanti saya dapatkan sekali, belum tentu saya bisa repurchase lagi. Jadi saya coba cari alternatifnya yang tersedia di sekitar saya yang lebih dekat-dekat gitu kan. Terus juga misalnya dia menggunakan beberapa layer skincare yang menurut saya untuk cuaca di Indonesia misalnya nggak cocok. Jadi saya ada beberapa yang saya skip juga, yang kayak gitu-gitu. Ini juga contoh dengan skincare rutin ya, jadi nggak cuma produknya aja. Kalau kamu tahu misalnya saya menggunakan beberapa layer skincare, itu kamu juga nggak harus tiru plek-plekan sih, karena kamu balik lagi harus ngelihat kondisi kulit kamu gitu. Kalau kamu emang kulitnya ternyata nggak bisa dikasih skincare yang berlayer-layer, then don't do it. Yang penting kamu melakukan hal-hal yang basic gitu kan. Nah, di video ini dan juga melalui artikel-artikel yang ditulis di femaledaily.com, kita itu tujuannya nggak mau ngasih tahu kamu plek-plekan gitu ya, ini yang harus kamu jalanin atau ini produk yang harus kamu pakai. Nggak kayak gitu, karena balik lagi what works for me, what works for Dara misalnya might not work for you. Cuma yang kita lakukan adalah we give you an idea of where to start. Kalau kamu benar-benar nggak ada ide mulai dari mana untuk memulai perawatan kulit wajah. Kita juga ngasih informasinya yang benar tentang fungsi-fungsi dari macam-macam kandungan di skincare. Kita juga ngasih tahu skincare rutin yang basic itu seperti apa. Kita juga ngasih tahu beberapa contoh produk yang kita gunakan atau yang bisa kamu cari yang tersedia di sekitar kamu. Tapi apakah kamu harus menggunakan itu semua? Ya enggak gitu. Balik lagi ke kamu. Kamu juga bisa misalnya, oh kayaknya kulit gue cocoknya dengan AHA nih. Ya udah kamu cari sendiri aja produk yang mengandung AHA yang cocok sama budget kamu, yang emang cocok dengan kulit kamu, yang gampang kamu dapatkan juga gitu. Kesalahan kelima adalah ekspektasi terhadap kulit kita sendiri itu kurang realistis. Dengan apapun gitu ya, pada saat kita mau melakukan apapun tuh kan biasanya kita menentukan tujuan gitu. Nah, tujuannya itu kalau dalam perawatan kulit itu sebenarnya harus realistis gitu. Jadi misalnya kamu punya masalah dengan jerawat, ya udah tujuan kamu untuk sementara, karena kan mungkin itu adalah sesuatu yang paling mengganggu gitu ya, adalah untuk menghilangkan jerawat tersebut. Tapi juga jangan terus kamu berpikir ya udah sekali ngilangin jerawat sekalian mutihin kulit wajah apa segala macam. Nah, itu adalah tujuan yang menurut saya nggak realistis, apalagi kalau aslinya kulit kamu nggak putih misalnya gitu. Kayak contohnya saya sekarang ini tujuan saya adalah untuk maintaining what I have while realizing that my skin ages along with me. Jadi kayak saya tahu bahwa seiring pertumbuhan umur saya, kulit saya pun juga pasti akan mengalami perubahan. And it's okay. Buat saya nggak apa-apa. Yang penting saya maunya I look the best at my age. Jadi saya juga tahu bahwa saya akan nggak realistis kalau saya berharap kulit saya itu akan balik lagi pada saat saya umur 20 gitu. I don't think that's gonna happen. Jadi ya udah nggak apa-apa. Saya tetap kelihatan maksimal lah gitu ya. Jadi the best version of what we already have. Menurut saya sih yang paling realistis atau yang paling sehat itu
ekspektasi yang seperti itu gitu. Nggak semua orang terlahir dengan kulit yang sempurna gitu kan. Jadi memang pada saat kita mulai masuk remaja tuh biasanya udah mulai tuh ya macam-macam masalah kulit kita gitu. Dan ya unfortunately memang kadang-kadang kulit kita ya seperti itu. Contohnya kalau kamu kulitnya berminyak, otomatis biasanya pori-porinya besar. Nah itu nggak realistis kalau kamu berharap perawatan kulit yang kamu lakukan itu adalah untuk menghasilkan muka yang poreless gitu, yang benar-benar nggak ada pori-porinya sama sekali. Again, itu nggak realistis. Mungkin memang ada orang-orang yang kelihatannya tuh kayak nggak ada pori-porinya kulitnya, tapi memang dia dari sononya atau dari lahir dia seperti itu gitu. Jadi again, be realistic and also knowing when to stop. Jadi kalau misalnya memang kamu pengennya pokoknya dapetin kulit yang sehat, mulus, nggak ada jerawat, ya udah itu adalah tujuan yang bagus menurut saya. Nggak usah ditambahin lagi dengan pengen kulitnya putih dan bening gitu, padahal kulit kamu gelap misalnya. Kesalahan keenam, ini berhubungan dengan poin yang barusan saya kasih tahu, adalah memiliki definisi yang salah tentang kulit yang cantik atau kulit yang sehat. Misalnya, definisi kamu itu kulit yang cantik itu yang putih gitu. Itu menurut saya nggak tepat gitu ya. In Female Daily, we really believe that beauty comes in all sizes, all shapes, all skin tones. Kita tahu kalau perempuan itu nggak harus kulitnya putih, nggak harus langsing, nggak harus rambutnya panjang gitu kan untuk dibilang cantik, karena semuanya tuh kita tuh punya keunikan dan kecantikan masing-masing, and we need to bring it out, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan berbagai beauty product gitu. Jadi definisinya itu kamu harus benerin dulu tuh mindsetnya gitu, jangan pengennya tuh putih gitu kan, sehingga kamu gampang termakan dengan janji-janji atau iklan yang bilang bahwa produk A, B, C ini tuh bisa menghasilkan kulit yang lebih putih 2-3 kali tingkat dari kulit asli kamu. I don't think that's not a realistic expectation. Dan kedua, ya kenapa kamu harus jadi lebih putih gitu. Kulit yang gelap pun itu bisa menjadi kulit yang cantik. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya kulit sehat, kan semua orang pasti pengen punya kulit sehat kan. Kulit sehat itu definisinya apa? Kalau yang saya baca-baca dan saya percayai juga, kulit sehat itu definisinya adalah satu, punya warna kulit yang merata atau even skin tone gitu ya, nggak blotchy, nggak yang belang-belang, jadi warna kulitnya tuh even, bukan harus putih, tapi ya kalau gelap juga merata gitu kan warnanya. Yang kedua, punya smooth texture atau teksturnya itu halus gitu kan, nggak geradakan, nggak beruntusan, nggak jerawatan. Yang ketiga, kulitnya well hydrated atau lembab dan kenyal, jadi nggak kering, nggak ngelupas-ngelupas. Terus yang terakhir adalah it has to reflect light, jadi merefleksikan cahaya. Nah, merefleksikan cahaya ini tuh yang orang-orang biasanya sebut glowing gitu ya. Kalau orang bilang kulitnya tuh bening, kulitnya glowing, itu sebenarnya maksudnya adalah pada saat kulitnya tuh terkena cahayanya tuh memantul kembali ke yang lihat, makanya kelihatannya berseri dan glowing. Nah, ciri-ciri kulit sehat tersebut nggak ada hubungannya kan dengan warna kulit. Jadi warna kulit kamu apapun, kamu bisa mendapatkan kulit yang sehat, nggak harus putih. Kesalahan yang ketujuh, kamu nggak menyesuaikan produk skincare yang kamu gunakan dengan kondisi kulit yang berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kamu udah menemukan produk skincare yang tepat nih, yang cocok untuk kulit kamu, bukan berarti kamu bisa pakai itu terus berpuluh-puluh tahun gitu ya, karena kondisi kulit kita tuh berubah-ubah. Bahkan sebenarnya dalam harian atau mingguan aja tuh bisa berubah gitu. Kalau misalnya kamu lagi kurang cairan, atau misalnya kamu lagi stres, kamu kurang tidur, itu pasti kulit kamu berubah. Kamu lagi PMS misalnya, atau kamu lagi traveling, macam-macam banget deh pokoknya. Jadi produk skincare yang kamu gunakan itu harus menyesuaikan dengan kondisi kulit kamu itu. Jadi kamu benar-benar harus peka gitu ya, melihat perubahan yang terjadi di kulit kamu. Terus kalau misalnya kamu bertambah umur, itu biasanya juga ada perubahan juga kan di kulit kamu. Of course, you need to start using different products. Jadi intinya itu, kan saya bilang ya, kalau yang namanya merawat kulit itu emang proses gitu kan. Memang kesannya kok ribet banget, udah ketemu yang cocok aja nggak bisa dipakai terus-terusan. Ya emang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kamu anggap aja emang it's a constant learning process. Dan kamu harus terus-terusan mengenali kulit kamu dan menggunakan produk yang sesuai dengan kulit kamu. Kesalahan ke-8, ini kayaknya banyak nih yang akan merasa tersentil, yaitu ngotot banget pengen ke dokter kulit padahal kulitnya nggak bermasalah sama sekali. Saya sering banget ketemu sama teman atau sama perempuan yang saya tanya gitu, kamu pakai produk skincare apa? Oh, pakai produk dokter gitu. Padahal saya lihat kulitnya tuh nggak bermasalah sama sekali, dan saya wondering why did she go to the doctor in the first place gitu kan. Cuma entah kenapa kayaknya banyak perempuan yang kurang pede gitu ya untuk mengenali kulitnya sendiri, mencoba cari produk sendiri gitu. Jadi datang ke dokter untuk dapetin obat dari dokter. Saya nggak bilang kalau itu jelek, cuma
Menurut saya kalau misalnya memang kamu pengen yang simple, kamu yang pengen yang praktis, kamu juga bisa dapetin produk-produk yang tersedia gitu ya, itu sebenarnya nggak susah juga gitu. Yang penting itu tadi, balik lagi, kamu harus mau mengenali kulit kamu, tahu banget what works for you, what you need, dan mau research dan juga coba-coba gitu. Mungkin sih banyak yang nggak setuju sama saya ya, tapi kalau saya personally merasa bahwa kamu kalau emang belum punya masalah yang berat banget, belum perlu deh ke dokter kulit. Kalau cuma sekedar cek rutin gitu ya, misalnya untuk memastikan bahwa kulit kamu sehat, nggak ada bintik-bintik atau misalnya benjolan yang mencurigakan gitu ya, of course you need to do that. Mungkin setiap setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya kulit kamu nggak ada masalah berat gitu, saya nggak melihat kepentingannya atau urgensinya untuk buru-buru datang ke dokter. Unless ya itu tadi, kamu punya masalah jerawat yang nggak hilang-hilang, yang pakai produk over the counter nggak bisa stop jerawatnya, atau misalnya ada yang emang kulitnya tuh mungkin eksim gitu ya, atau macam-macam deh ya, kondisi kulit yang memang harus dengan penanganan dokter gitu. Jadi sebelum kamu panik dan ngotot untuk buru-buru ke dokter, yang misalnya prakteknya itu sampai jam 3 pagi, kamu bela-belain ngantri, atau misalnya kamu bela-belain ngejer tempat praktek dokter yang jauh banget, sebelum itu semua kamu lakukan, ask yourself first, do you really need it? Kesalahan ke-9, ini berhubungan juga dengan kesalahan sebelumnya, dan saya gemes banget kalau misalnya dengar soal ini, adalah sekalinya kamu ke dokter kulit, kamu males untuk balik untuk kontrol, tapi maunya cuma nebus obatnya aja. Ayo, siapa yang melakukan ini? Jadi kalau misalnya emang kamu tetap ya mau ke dokter kulit karena kamu merasa kamu butuh, then it's your choice. Tapi namanya dokter itu kan pasti memberikan resep yang memang dia udah perhatikan durasinya kamu berapa lama untuk pakai obat tersebut, terus juga gimana cara makainya, terus kapan kamu harus kontrol lagi, itu tuh kamu harus ikuti. Karena kalau misalnya sekarang kan kamu denger gitu ya, kadang-kadang pakai obat dari dokter tadinya bagus terus malah jadi kulitnya bermasalah atau ketergantungan atau apapun gitu ya. Menurut hasil ngobrol-ngobrol saya dengan dokter kulit, itu kebanyakan kasusnya itu adalah itu gitu. Jadi kamu nggak rajin kontrol lagi ke dokter, kamu main nebus lagi, padahal obat-obat yang digunakan itu kadang-kadang juga bukan obat yang bisa kamu pakai dalam jangka waktu panjang gitu. Padahal kalau kamu kontrol lagi bisa jadi dokternya bilang, oke, kamu stop pakai krim yang ini, kamu pakai yang ini sekarang gitu. Tapi karena kamu males ke dokter lagi, jadi kamu cuma nebus-nebus obat aja, itu efeknya bisa jadi negatif ke kulit. Jadi please, if you do decide to go to the doctor, ikutin saran-saran dari dokter, jangan males untuk kontrol, jangan main tebus-tebus obat sembarangan, pokoknya ya nasihat dari dokter itu kamu ikutin aja. Kesalahan ke-10 dan juga yang terakhir, tapi menurut saya ini yang paling penting adalah you don't give yourself the love you deserve. Jadi mau kondisi kulit kita tuh seperti apa, mau kondisi badan kita, rambut kita tuh seperti apa, kita tuh harus banget sih sayang sama diri sendiri. Saya perhatiin para perempuan itu sebenarnya adalah they are their own worst critic gitu. Jadi orang lain sebenarnya nggak bisa melihat ada yang salah dengan kulitnya, tapi setiap hari yang dia keluhin adalah, aduh kulit gue kok gini banget sih, aduh kok gue ada jerawat satu sih, aduh kok gue ini. You keep on saying all these negative things about yourself, dan akibatnya kamu jadi terus-terusan melihat atau fokus ke kekurangan kamu gitu loh. Padahal mau dalam kondisi apapun, balik lagi ya, we deserve to love ourselves gitu kan. Jadi itu yang harus kamu lakukan gitu, karena sebenarnya membuat kamu kelihatan menarik itu bukan selalu tentang kulit yang mulus atau alis yang kece gitu ya, atau lipstick yang bagus. It's not always about that, tapi juga tentang confidence, gimana kamu bertingkah laku ke orang, kamu sikapnya itu positif, menyenangkan, ceria, dan gak negatif. Negatifnya itu negatif ke orang lain dan juga ke diri sendiri gitu ya. Itu tuh sebenarnya membuat orang tuh biasanya menarik dan orang seneng dan betah untuk berteman atau berada di tengah-tengah mereka gitu. So please love yourself, dimulai dari stop mengatakan hal-hal yang jelek terhadap diri kamu sendiri. Jadi pada saat kamu ngaca nih, coba deh ya setiap pagi pada saat kamu ngaca, usually the first thing that comes to our mind adalah hal-hal yang negatif gitu. Kok gue gendut banget sih, atau rambut gue kok lepek banget sih hari ini. Please stop saying that. Kamu coba ganti dengan hal-hal yang positif. Jadi yang kamu fokusin pertama tuh adalah yang positif, bahwa hari ini kayaknya kantong mata gue kelihatan agak lebih kempes misalnya, atau hari ini gue excited karena ada satu project yang pengen gue kerjain gitu kan, atau apapun lah, pokoknya hal-hal yang positif gitu. Jadi catch yourself before you start
talking negatively about yourself, itu aja kamu mulai, dijamin deh kamu akan kelihatan lebih menarik. Jadi kamu juga menurut saya punya approach yang lebih sehat gitu ya terhadap beauty products. Karena kita melakukan perawatan kulit wajah atau pakai makeup, again itu adalah untuk enhancing what we already have, to make us feel good, untuk bikin kita pede, tapi dari dalamnya itu juga kamu harus udah punya rasa percaya diri dan juga sayang sama diri kamu sendiri. Please remember that you don't have to be perfect. Kamu nggak harus punya kulit yang sempurna, kamu nggak harus punya rambut yang sempurna, kamu nggak harus punya badan yang sempurna. You just have to be you, but the best version of yourself, gitu. Biasanya orang-orang yang sayang sama dirinya sendiri, if you love yourself, it's easier to love other people. Bener nggak? Sekian tadi sharing dari saya mengenai kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada perawatan wajah. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk renungan atau introspeksi gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, harapannya adalah semua orang itu punya mindset yang benar terhadap dirinya sendiri dan juga kenapa kita perlu melakukan perawatan wajah supaya kamu ngedapetin hasil yang ideal. Yang ideal bukan cuma demi kesehatan kulit kamu aja, tapi demi kebahagiaan diri kamu. Oke, kalau kamu masih punya pertanyaan, silahkan tinggalin di comment box di bawah. Atau kalau kamu punya usulan-usulan mengenai topik skincare 101 yang lainnya, boleh juga ditinggalin di komen. Oh ya, udah download appsnya Female Daily apa belum? Kalau belum, jangan lupa untuk download. Kalau misalnya kamu setelah merenung nih, setelah introspeksi, kamu jadi terinspirasi untuk cari produk skincare yang tepat untuk kulit kamu, itu kamu bisa dapetin review-review dari ribuan penggunanya Female Daily apps. Jadi download ya untuk yang punya iOS dan juga Android, itu bisa kamu dapetin. Nanti saya taruh linknya di bawah. Oke? Thank you for watching and I hope you have a beautiful day. Bye!